Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami terdiri dari Salman Yusuf, Ridho Al-Ghifari, Adib Fahri, dan saya sendiri Barata Persada. Kami di sini akan mencoba menjelaskan tentang analisis perbandingan framework arsitektur enterprise. Apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Ada latar belakang, kajian teori, metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, dan kesimpulannya. Pertama, latar belakang. Enterprise arsitektur berfungsi sebagai blueprint untuk sistem dan proyek yang mengembangkannya. Kerangka kerja dari enterprise arsitektur dapat menggambarkan infrastruktur yang membentuknya, sehingga memberikan dasar bagi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk saling menjalankan fungsinya. Menurut Konsorsium Sistem dan Perangkat Lunak, sebuah enterprise arsitektur menghubungkan misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan proses kerja dan dengan infrastruktur teknis atau TI yang diperlukan untuk menjalankannya. Terdapat banyak arsitektur dan kerangka kerja arsitektur yang digunakan saat ini. Kerangka kerja juga telah dirancang untuk mengatasi kebutuhan atau masalah tertentu. Frameworks ini dapat dibedakan menurut pemangku kepentingan yang mereka tangani dan masalah yang menyangkut ruang lingkupnya. Tujuan kami penulis dari paper ini adalah untuk memberikan perbandingan langsung dari frameworks atau kerangka kerja berdasarkan pandangan dan aspek-aspeknya untuk membangun sebuah landasan bersama untuk perbandingan kerangka kerja atau frameworks kami mempelajari beberapa kerangka kerja enterprise arsitektur yang ada. Kedua, kami membuat sebuah metode untuk membandingkan kerangka kerja berdasarkan perspektif stakeholder dan abstraksinya. Ketiga, kami kemudian membandingkan frameworks yang ada. Dari sini, kami membahas cara-cara perbandingan tersebut dapat digunakan dalam menentukan kerangka kerja yang paling cocok tergantung pada kebutuhan stakeholder tertentu untuk proyek tertentu. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini kami memakai beberapa teori. Yang pertama itu teori Zachman Framework for Enterprise Architecture. Yang kedua itu Department of Defense Architecture Framework atau DODAF. Yang ketiga itu Kerangka Enterprise Architecture Federal atau FEAF. Yang keempat Treasury Enterprise Architecture Framework atau TEAF. Dan yang terakhir, yang kelima itu The Open Group Architectural Framework TOGAF. Untuk framework yang pertama itu ada Zachman Framework for Enterprise Architecture. Zachman Framework sendiri itu didasarkan kepada prinsip-prinsip arsitektur klasik yang menetapkan kosakata umum dan seperangkat perspektif untuk menggambarkan sistem perusahaan yang kompleks. Zachman Framework memiliki 6 perspektif atau sudut pandang. Yang pertama itu planner, yang kedua owner, yang ketiga designer, yang keempat builder, yang kelima subkontraktor, dan yang terakhir itu user. Dimensi kedua dari kerangka Zachman itu berkaitan dengan 6 pertanyaan dasar, yaitu apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Zachman Framework itu tidak memberikan panduan tentang urutan, proses, atau implementasi, tetapi lebih berfokus pada memastikan bahwa semua pandangan atau view telah ditetapkan dengan baik, memastikan sistem yang lengkap terlepas dari urutan pembuatannya. Selanjutnya, ada Department of Defense Architecture Framework atau DODAF. Department of Defense Architecture Framework dibangun di atas 3 set views atau sudut pandang, yaitu standar operasional, sistem, dan teknis. Pandangan keempat yaitu meliputi semua sudut pandang, menambah pandangan lain dengan menyediakan hubungan antar sudut pandang melalui suatu kamus untuk mendefinisikan istilah tertentu dan dengan memberikan konteks ringkasan atau informasi tingkat ikhtisar. Frameworks ini memberikan deskripsi produk akhir serta panduan dan aturan untuk konsistensi. Hal ini memastikan penyebutan umum untuk membandingkan serta mengintegrasikan keluarga dari sistemnya, dan arsitektur yang saling beroperasi dan berinteraksi. Frameworks yang ketiga ada Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF.
kerangka kerja Enterprise Arsitektur Federal dikembangkan dan diterbitkan oleh Dewan Pejabat Informasi Federal AS atau CIO. Pemerintah mengikuti tren industri dalam mendefinisikan enterprise arsitektur untuk memandu pengembangan sistem yang besar dan kompleks. PF menanggapi Klinger-Cohen Act 1996 yang mengharuskan CIO Badan Federal untuk mengembangkan, memelihara, dan memfasilitasi arsitektur sistem yang terintegrasi. Tujuan utama Federal Enterprise Architecture Framework ini adalah untuk mengatur dan mempromosikan berbagai informasi federal untuk seluruh pemerintahan federal. FEA memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaannya. Framework yang selanjutnya ada Treasury Enterprise Architecture Framework atau TIAF. Departemen Keuangan menerbitkan Treasury Enterprise Architecture Framework pada bulan Juli tahun 2000. Departemen Keuangan terdiri dari sejumlah kantor yang berfungsi sebagai perusahaan individu. Oleh karena itu, enterprise arsitekturnya perlu memetakan keterkaitan antar organisasi untuk mengelola sumber daya teknologi informasi. TIAF ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi, berbagi informasi, dan eksploitasi persyaratan umum di seluruh departemen. Mirip dengan DDAF dan TIAF, menyertakan deskripsi produk kerja untuk mendokumentasikan dan memodelkan enterprise arsitektur. TIAF juga secara eksplisit menyatakan bahwa produk kerja ini sejajar dengan model yang sebelumnya yaitu VAF dan produk DODAF. Untuk framework yang terakhir yaitu di Open Group Architectural Framework atau TOGAF, di mana TOGAF ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 dan didasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management milik Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. TOGAF berfokus pada aplikasi bisnis mission critical yang menggunakan Open Systems Building Blocks. Elemen kunci dari TOGAF adalah Architecture Development Method atau ADM yang menentukan proses secara spesifik untuk mengembangkan arsitektur enterprise. TOGAF tidak menyediakan seperangkat prinsip arsitektur, melainkan menjelaskan aturan tentang bagaimana cara mengembangkan prinsip yang baik. Selanjutnya, metode penelitian. Ada banyak tantangan dalam membandingkan framework arsitektur enterprise. Di antaranya seperti ada beberapa framework yang memiliki cakupan yang sangat spesifik dan oleh karena itu dapat diterapkan pada aplikasi tertentu saja. Ada juga framework yang berlaku untuk aplikasi atau metodologi pengembangan sistem tertentu, misalnya pengembangan berorientasi objek atau sistem terdistribusi. Ada juga beberapa framework yang benar-benar berorientasi perusahaan dan beberapa framework yang khusus untuk pengembangan sistem TI saja. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peneliti pada penelitian ini memutuskan untuk membandingkan framework arsitektur enterprise berdasarkan 3 hal. Yang pertama, pandangan atau views. Yang kedua, berdasarkan abstraksi. Dan yang ketiga, berdasarkan cakupan SDLC atau System Development Lifecycle. Hasil dan pembahasan. Next. Nah, yang pertama itu perbandingan Enterprise Architecture Framework berdasarkan pandangan atau views. Berdasarkan views, itu Zahman menjadi framework yang paling komprehensif. Oleh karena itu, perspektif stakeholder framework arsitektur enterprise lainnya dapat diwakili menggunakan terminologi Zahman. Adapun stakeholder yang ada, itu pertama ada planner, di mana views dari planner itu mencakup konsep untuk produk akhir dan dapat mencakup item seperti ukuran relatif, bentuk, dan maksud dasar dari struktur akhir arsitektur. Selanjutnya ada views dari owner, yang dapat mewakili gambar arsitek di mana owner setuju bahwa arsitek telah menangkap apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya views dari desainer adalah produk akhir arsitek, di mana ia telah merinci dan menggambarkan rencana termasuk bahan yang dibutuhkan. Views keempat yaitu builder, mewakili views di mana rencana akhir arsitek dimodifikasi untuk mencerminkan bagaimana konstruksi akan dilanjutkan. View selanjutnya yaitu dari subkontraktor, merupakan gambar bagian atau subbagian dari rencana, di mana mereka dianggap sebagai spesifikasi di luar konteks atau out of context specification dari apa yang sebenarnya akan dibuat atau dirakit.
Nah, untuk views terakhir itu stakeholder user, mewakili produk akhir, bangunan, atau proyek di mana dari sudut pandang sistem informasi akan mencerminkan views dari user. Nah, bisa dilihat untuk Zahman, itu stakeholder planner, mencakup scope, owner itu business model, designer system model, builder technology model, subkontraktor detail representations, user functioning system. Nah, untuk yang lain itu mengacu pada framework Zahman. Misalnya untuk DODAV pada stakeholder planner itu dia mengambil all view. Jadi scope, business model, system model, technology model, detail representations, dan functioning system itu dicakup oleh stakeholder planner. Sedangkan untuk owner, designer, dan builder hanya mengikuti Zahman dan subkontraktor dan user itu tidak ada. Untuk framework selanjutnya, VAF itu juga mengikuti terminologi Zahman, hanya untuk stakeholder user itu tidak ada. Nah, untuk TAF atau TAF itu untuk planner, owner, dan designer sama seperti Zahman, sedangkan untuk stakeholder, builder, dan subkontraktor itu memakai view dari buildernya Zahman, yaitu teknologi model. Sedangkan untuk usernya tidak ada. Nah, untuk TOGAF, untuk stakeholder planner dan user tidak ada. Untuk owner itu business architecture view. Dan untuk designer dan builder itu memakai technical architecture view milik buildernya Zahman, yaitu teknologi model. Next. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis perbandingan berdasarkan abstraksinya. Abstraksi itu adalah sebuah representasi dari data atau juga program yang dapat membantu untuk programmer agar dapat lebih memahami pengembangan sistem yang dilakukan. Nah, biasanya di dalam framework mencakup beberapa abstraksi untuk menjawab pertanyaan what, how, where, who, when, dan juga why. Nah, untuk abstraksi dalam menjawab pertanyaan what, framework Zahman menggunakan data, dan juga untuk menjawab representasi dari how, Zahman menggunakan function. Untuk menjawab abstraksi dari where, Zahman menggunakan network. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari abstraksi who, Zahman menggunakan people. Dan untuk when dan why-nya, Zahman menggunakan time dan juga motivation. Kemudian framework berikutnya yaitu DODAV menggunakan data dan juga logical data model sebagai abstraksi what, kemudian menggunakan function atau efektivitas fungsional dari traceability untuk abstraksi how, kemudian menggunakan physical connection atau koneksi fisik, dan juga ketersediaan solusi yang dapat digunakan pada abstraksi where, dan juga menggunakan organizational relationship pada abstraksi who. Untuk abstraksi when dan why-nya hanya dimiliki oleh framework Zahman, dan framework lainnya belum mencakup abstraksi tersebut. Kemudian untuk VAF menggunakan data arsitektur sebagai entities yang dapat menjawab abstraksi what, kemudian menggunakan application arsitektur sebagai activities untuk menjawab abstraksi how, kemudian menggunakan teknologi arsitektur sebagai location untuk menjawab abstraksi where. Kemudian untuk TAF menggunakan information view untuk abstraksi what, kemudian functional view menggunakan TAF juga menggunakan functional view untuk abstraksi how, kemudian TAF juga menggunakan infrastructure view untuk menjawab abstraksi where, dan juga menggunakan organizational view seperti pada DODAV untuk menjawab abstraksi who. Dan framework terakhir TOGAF memiliki panduan decision making sebagai abstraksi how, dan juga panduan untuk mengelola sumber daya TI sebagai abstraksi who. Mungkin bisa dilanjut. Next. Itu saja penelitian yang kami lakukan. Masih ada satu lagi, yaitu perbandingan berdasarkan fase SDLC. Dalam memilih sebuah framework, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah sebuah framework tersebut sudah mencakup seluruh tahapan pengembangan sistem yang dilakukan. Oleh karena itu, kami melakukan
perbandingan berdasarkan fase SDLC, di mana fase SDLC itu mencakup planning, analisis, design, implementation, dan juga maintenance. Nah, pada framework pertama, Zachman itu dia mencakup hampir semuanya, yaitu planning, analisis, design, implementation, tetapi tidak mencakup maintenance. Untuk DODAV, mencakup planning, analisis, dan desain, dan juga mencakup implementasi yang berfokus pada produk final, tetapi tidak juga mencakup tahapan maintenance. Untuk VAV mencakup seluruh tahapan di dalam SDLC, dan untuk tahapan maintenance-nya berfokus pada subkontraktor view. Nah, untuk TAV memiliki hampir mencakup seluruh tahapan SDLC juga kecuali maintenance, dan untuk tahapan analisisnya fokus pada analisis yang dilakukan oleh pemilik. Kemudian untuk TOGAF ini sedikit berbeda dengan framework lainnya. TOGAF ini prinsip-prinsipnya dapat mendukung pengambilan keputusan di seluruh perusahaan dan juga memberikan bimbingan sumber daya TI serta mendukung prinsip arsitektur untuk membantu proses desain dan juga implementasi. Nah, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan. Next. Nah, pertama, yaitu terdapat banyak enterprise architecture framework yang memiliki perbedaan dalam hal pendekatan dan tingkat detailnya. Beberapa framework mengikuti pedoman yang diusulkan, sedangkan beberapa lainnya memiliki metodologi dan aspek khusus yang diikuti. Sebagian besar framework bersifat abstrak karena istilah umum mereka, sehingga orang mungkin mempertanyakan validitas atau kemampuan untuk bekerja secara akurat di dalam framework itu. Framework Zachman tampaknya menjadi kerangka kerja paling komprehensif yang kita gunakan di dalam penelitian ini. Framework ini menggunakan sejumlah sudut pandang yang terkait dengan aspek yang berbeda. Kebanyakan framework hanya memiliki sejumlah kecil sudut pandang dan aspek. Jadi, Zachman memiliki keunggulan dibandingkan dengan framework lainnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga kami melakukan upaya untuk membandingkan enterprise architecture framework berdasarkan cakupan sudut pandang dan aspek yang berbeda. Beberapa framework tidak jelas memetakan gagasan sudut pandang dan aspek seperti pada baris kolom framework Zachman, sehingga membuat perbandingan framework menjadi sulit. Kontribusi utama dari studi ini adalah kemungkinan untuk menggunakan penelitian ini sebagai pedoman dalam memilih enterprise architecture framework yang terbaik dan menentukan kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan tertentu untuk proyek spesifik tertentu. Hal ini tentunya sangat penting untuk meminimalisir risiko atau kegagalan dari suatu proses pengembangan sistem informasi. Mungkin cukup sekian presentasi terkait penelitian perbandingan framework arsitektur enterprise dari kelompok 2. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.